jenderal. Dan ternyata jenderal ini sudah dipercaya di negeri Tiongkok. Jenderal ini terus memimpin perang dari utara, barat, timur, selatan. Dia memberantas semua penjara. Hingga akhirnya jenderal ini kita kenal sebagai Jenderal Wu Ji. Jenderal Wu Ji adalah jenderal yang sangat gagah berani. Ketika dia memimpin peperangan, ingat dia tidak pernah menyerah. Hingga suatu ketika Kaisar memerintahkan Jenderal Wu Ji untuk melawan terakhir kalinya, melawan seorang pemberontak di atas bukit. Alhasil dia membawa 10.000 pasukannya kembali lagi berperang ke atas. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, Jenderal Wu Ji kali ini kalah. Banyak pasukannya yang tertusuk panah beracun. Akhirnya jenderal memutuskan untuk bertahan di kemah pertahanan. Semua diobati pasukannya, tetapi obat-obatan kurang. Sang tabib berlari menuju sang jenderal lalu berkata, "Jenderal, obat-obatan kita kurang. Banyak pasukan kita yang akan meninggal nanti." Jenderal melepaskan jubah perangnya. Dia berjalan menuju kemah pengobatan. Tanpa berpikir panjang, jenderal menyedot racun dengan mulut kosong. Dia sedot satu persatu racun, dia buang. Hingga akhirnya banyak sekali pasukan yang selamat. Cerita kisah ini akhirnya terus mengalir hingga terdengar di perkampungan salah satu pasukan. Ada seorang tetangga bercerita kepada seorang ibu dari pasukan. "Ibu, anakmu selamat, anakmu tidak mati, anakmu diselamatkan oleh sang jenderal." Tetapi bukannya ibu itu senang, ibu itu malah menangis. Ibu itu terus menangis. Tetangganya bingung. "Bu, tadi saya bilang anak ibu hidup, gak mati. Kenapa ibu menangis?" Lalu ibu itu bercerita, "Wahai tetanggaku, 6 bulan yang lalu ayahnya suamiku juga ikut berperang bersama jenderal. Cerita ini saya juga mendengarnya bahwa sang jenderal menyelamatkan suamiku dari tusukan pisau. Saya menangis bukan karena mereka meninggal. Saya menangis karena saya tahu suami dan anakku tidak akan pernah kembali. Karena mereka berdua akan berjuang membela jenderal sampai mati." Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin tidaklah harus otoriter. Menjadi seorang pemimpin tidaklah harus dengan kekerasan. Tetapi kita harus bisa belajar menjadi seorang pemimpin berhati malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya David Setiadi, hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana memiliki jiwa kepemimpinan dalam usaha kita. Selama 2 hari ini kita akan melakukan outbound. Bersama-sama kita akan bermain dan tentu saja meningkatkan kemampuan diri, menciptakan Anda sebagai pemimpin dunia. Amin. Yuk, kita akan bahas yang pertama, bagaimana strategi tentang bla 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 bla. Saya sudah masuk ke materi, tapi saya membuka dengan sebuah cerita.